Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, kawan-kawan rahimani wa rahimakumullah. Malam hari ini kita diberikan kesempatan Allah SWT kembali untuk melanjutkan silsilah ngaji kitab Adabul Alim wal Muta'alim yang ditulis oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari rahimahullahu ta'ala, yang mana membahas tentang adab-adab seorang yang mengajarkan ilmu dan adab-adab seorang penuntut ilmu. Sampai kita di bab yang kedua, pembahasan tentang adab-adab seorang penuntut ilmu untuk dirinya sendiri. Sampai kita di adab yang keempat. Ya, bener yang keempat ya. Lupa saya. Coba sing teko lali. Lali tak gak nyatet. Gitu. Insyaallah yang keempat ya. Qala al-musannif rahimahullah taala, berkata penulis kitab yaitu Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari rahimahullahu taala. Ar-rabi'u, yang keempat, li'an yaqna'a, hendaknya qanaah, minal quti, dari makanan, wal libasi, dan pakaian, bima, dengan apa-apa, tayassara, yang mudah baginya. Maka adab yang keempat ini adalah seorang penuntut ilmu hendaknya dia bersikap qanaah dalam apa saja, dalam makanan dan juga pakaiannya. Dalam artian qanaah adalah dia tidak menghabiskan rezekinya, menghabiskan uangnya untuk cari makanan. Ya. Jadi seorang penuntut ilmu itu tidak sepantasnya dia suka wisata kuliner. Wis ngaji suwe cek seneng wisata kuliner gitu ya. Kalau ikhwan paling jarang nih, akhwat iki penyakitnya ya wisata kuliner. Ya. Wisata kuliner ya boleh lah sekali-kali. Tapi bukan sebagai kegiatan rutin. Ya, bukan sebagai kegiatan rutin. Dan juga hendaknya qanaah dalam pakaiannya. Enggak perlu pakaian harus cari model terbaru. Ya. Meskipun itu ya, taruhlah busana muslim. Oh, busana muslim terbaru sing gaya renom gitu kan. Ya. Sekarang kan macam-macam gitu kan. Macam-macam busana muslim untuk anak muda itu macam-macam sekarang. Ya, akhirnya dia hanya fokus untuk penampilannya dan akhirnya dia lupa tentang ilmu itu sendiri. Kemudian beliau melanjutkan fabis sabri, dan dengan kesabaran, ala, di atas, adnal aishi, kehidupan yang rendah, yunalu, didapatkan, sa'atul ilmi, luasnya ilmu, wajumi'ah, dan terkumpulkan, syamlul qalbi, bagian-bagian hati, min mutafarriqatil amal, dari
impian-impian yang terpisah-pisah. Wa yatafajjara, dan akan muncul fihi, di dalam diri penuntut ilmu tersebut, yanabi'ul hikam, sumber-sumber hikmah. Jadi beliau menyebutkan salah satu manfaat kalau kita mau bersabar dalam makanan kita dan juga pakaian kita sebagai seorang penuntut ilmu. Kata beliau, manfaatnya akan didapatkan keluasan ilmu. Karena seorang yang tidak terlalu memikirkan pakaian dan makanannya, dia akan fokus pada ilmu. Ya. Tapi kalau orang sudah bingung, hari ini makan apa, nanti siang makan apa, nanti malam makan apa, atau bingung, ya, besok pakai baju apa, maka dia akan tersibukkan pikirannya oleh hal-hal seperti itu. Wajumi asyamlul qalb, ya. Bagian-bagian hatinya akan tersatukan, yang mana hati ini adalah wadah dari ilmu itu sendiri. Kalau wadah itu sudah kokoh, sudah bersatu, maka insya Allah ilmu akan gampang masuk ke dalam hati. Ya. Dari impian-impian yang terpisah-pisah. Dan juga manfaat ketiga, yatafajjaru fihi yanabiul hikam. Akan muncul dari dalam dirinya sumber-sumber hikmah. Ya, sumber-sumber hikmah. Ya. Qala Imam Syafi'i, berkata Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, la yaflahu, tidak akan beruntung, man talabal ilma, man siapa talaba mencari al ilma ilmu, bi'izzatin nafsi, dengan ketinggian hati atau dengan rasa mulianya diri, wasa'atil ma'isyati, dan luasnya atau lapangnya kehidupan. Kata beliau, orang kalau belajar menuntut ilmu dengan membanggakan kemuliaan kehormatannya atau kehidupannya mudah, kehidupan mudah, ini kata beliau tidak akan beruntung, kecuali sedikit saja. Kecuali sedikit saja. Ya. Karena kebanyakan para ulama hidupnya dipenuhi dengan kemiskinan. Ya, dipenuhi dengan kemiskinan. Dan akhirnya mereka pun jadi. Ya, Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, ya, salah satu contohnya, beliau ini hidup miskin. Ya, beliau ini hidup miskin. Apalagi dia yatim piatu. Bahkan dikatakan, saya itu pengen nulis, nggak punya kertas, nggak punya sarana untuk menulis. Maka beliau pergi ke kantor pemerintahan, nyari kertas-kertas bekas. Kalau surat, itu kan surat kan satu lembar, halaman yang depan saja yang ditulisi, halaman belakangnya enggak. Beliau nulis di baliknya, saking nggak punyanya. Atau Imam Malik, ya, beliau pernah menceritakan, saya itu pernah menjual tiang dari rumah, salah satu tiang dari rumahnya. Untuk apa? Untuk melakukan perjalanan mencari ilmu. Jadi ilmu itu dicari dengan susah payah, bukan dengan santai-santai. Gitu. Walakin man talabahu, beliau melanjutkan, akan tetapi man talabahu, siapa yang mencari ilmu, bidzullatin nafsi, dengan kerendahan dirinya, wa dhiqil 'aishi, dan kesempitan hidupnya sulit, ya. Tapi orang melihat hidupnya sulit, tapi dia merasa senang sekali. Ya, yang penting dia dapat ilmu. Wa khidmatil ulama, dan berkhidmat kepada ulama. Dalam artian khidmat ini memulazamah, ya, bermulazamah, mencari guru. Ya, yang nanti akan disampaikan juga masalah ilmu ini, ya, harus diambil dari seorang guru. Ya. Jangan hanya melalui kitab. Bahkan disebutkan bahwasanya barang siapa yang kitabnya adalah gurunya, maka kesalahannya lebih banyak daripada kebenarannya. Ya. Wa khidmatil ulama,
dan khidmat terhadap ulama, aflaha, maka dia yang beruntung dalam belajar. Gitu. Al-khamisu, yang kelima, adab yang kelima, an yuqassima, hendaknya seorang penuntut ilmu yuqassima, membagi awqata lailihi, waktu malamnya, wa naharihi, dan siangnya, wa yaghtanim, dan memanfaatkan ma baqiya, apa yang tersisa, min, dari umrihi, umurnya. Adab yang kelima adalah manajemen waktu. Seorang penuntut ilmu harus pandai memanage waktunya. Ya. Kalau tidak seperti itu, waktu itu akan berlalu dengan sia-sia. Ya. Dan ini bukan hanya untuk menuntut ilmu saja, tapi juga bermanfaat untuk selama kita menjalani kehidupan. Ya. Jadi diatur waktunya, diatur waktunya. Dia harus punya target-target. Ya. Harus punya target. Fa inna, karena sungguhnya baqiyatal umri, sisa umur, la qimata laha, ya, tidak ada harganya, ya, tidak ada harganya, atau la qimata laha, tidak ada yang bisa menandinginya. Fa inna, karena sungguhnya, maka sungguhnya baqiyatal umri, sisa umur itu, la qimata, tiada tandingan laha baginya. Ya. Jadi mahal sekali harga waktu itu. Wa ajwadul awqat, dan waktu yang paling bagus lil hifdzi, untuk menghafal, al-asru, waktu sahur. Waktu sahur ini bagus untuk menghafal. Kalau sampean punya target kepingin menghafal Al-Qur'an, ya meskipun nggak di pondok, bisa. Ya. Bisa sehari 1 ayat, 2 ayat, yang penting istiqomah. Ya, yang penting istiqomah. Maka beliau mengatakan kalau mau menghafal, waktu terbaik adalah ketika sahur. Waktu sahur itu waktu sebelum masuk subuh. Ya, sebelum masuk subuh. Kenapa? Karena otak itu masih fresh, masih belum memikirkan macam-macam. Walil bahthi, dan untuk pembahasan, untuk materi, ya, untuk materi, al-abkaru, yaitu di pagi hari. Ya. Untuk belajar dengan guru, maka yang bagus adalah di pagi hari. Walil kitabati, dan untuk menulis, wasatun nahari, di tengah hari. Ya. Untuk menulis di tengah hari. Ya. Entah itu menulis pelajaran atau faedah-faedah yang sudah didapatkan, disalin lagi. Ya, karena kalau kita menulis seperti ini sekarang kan, ya faedah itu kadang tercacar-cacar, tulisannya nggak rapi. Ya, kalau mau dirapikan, kata beliau, waktu yang bagus untuk menulis adalah di siang hari. Walil mutala'ati, dan untuk mutola'ah, baca-baca, ya, murajaah, wal mudzakarah, dan untuk diskusi, al-lailu, malam hari. Ya. Untuk mempelajari atau memurajaah, mengulang pelajaran yang sudah dipelajari pagi hari, waktu yang baik adalah malam hari. Ya, dan ini juga tradisi para ulama. Ketika mereka mudzakarah atau murajaah pelajaran yang di pagi hari, mereka laksanakan di malam hari. Wa ajwadu amakinil hifdzi, dan tempat terbaik untuk menghafal, al-ghurafu, adalah ghuraf itu ruangan atau kamar. Ya. Kamar yang sepi. Jadi ada ruangan khusus, ya, disebut ghurfah. Ya, bisa ruangan, bisa kamar. Wa kullu maudhi'in, dan setiap tempat, ba'idin, yang jauh, anil mulhiyat, dari al-mulhiyat. Mulhiyat itu gangguan-gangguan atau hal-hal yang melalaikan. Sampeyan menghafal Al-Qur'an budal nang sunrise. Ya gak iso ya. Nggo Quran kepengin ngapal nang sunrise, gak bisa. Ya. Gak mungkin gitu, gak mungkin, sulit masuknya. Ya sulit masuknya.
Tapi cari tempat yang sepi, cari tempat yang tenang. Itu bagus untuk menghafal. Wala yahsunu, dan tidak bagus al-hifdzu, menghafal bihadratin nabat, di hadapan tumbuh-tumbuhan. Ini kata beliau. Di hadapan hijau-hijauan. Di hadapan hijau-hijauan. Tapi wallahu alam, pondok-pondok tahfidz hari ini malah mencari tempat seperti itu, gitu ya. Ya Allah alam, ini mungkin pengalaman beliau yang menulis kitab ini, ya. Atau mungkin adat orang Arab, ya, karena di Arab nggak ada hijau-hijauan, gitu. Kalau orang Arab melihat hijau-hijau itu terlena, gitu ya. Hadil jannah, gitu. Ini surga ini, ya, terlena. Tapi kalau kita hidupnya di tanah hijau seperti di Indonesia ini sudah bukan hal yang apa namanya, yang luar biasa, ini hal lumrah, gitu. Jadi beliau mengatakan tidak bagus kalau menghafal di tempat yang hijau-hijauannya. Tapi ini juga kembali kepada orang tersebut, juga daerahnya, tabiatnya seperti itu. Kalau di Indonesia malah cari tempat-tempat seperti itu, gitu ya. Ya, pondok-pondok tahfidz cari tempat di pegunungan yang sejuk hawanya, banyak pepohonannya, gitu kan. Mencari suasana tenang dari kota. Wal khadrah, ya, dan hijau-hijauan. Wal anhari, dan ada sungai-sungai, gitu. Wa dhajijil aswat, dan bisingnya suara-suara. Jadi tidak bagus kalau misalkan menghafal di tempat yang bising. Ya. Menghafal suara di tempat yang bising. Ya, kenapa? Karena akan sulit masuk hafalan tersebut. Ya. Kemudian as-sadisu, adab yang keenam. An yuqallila, menyedikitkan al-akla, makan, wa syurba, dan minum. Adab selanjutnya adalah kudu kuat tirakat. Jadi seorang penuntut ilmu itu kudu kuat tirakati. Ya. Apalagi penuntut ilmu yang bujang, wah, harus tambah kudu kuat, gitu ya. Kudu tambah kuat tirakati, gitu ya. Dulu ada teman itu di tempat kita belajar, ya, dia puasa Daud. Ya, dia puasa Daud. Ya, jadi dia puasa Daud, teman-teman yang melihatnya itu terinspirasi. Wah, aku melok gitu. Ketika banyak yang ikut, alhamdulillah jalan, gitu kan. 1 minggu, 2 minggu sudah mulai bergugur lagi, gitu ya. Sudah mulai hilang satu, sampai yang pertama tadi itu, yang istiqomah itu. Jadi cuma 1. Ya memang berat ya. Kalau tirakat itu berat, gitu. Puasa, ya, atau menyedikitkan makan itu berat. Ya. Tapi beliau mengatakan ini termasuk adab. Ya, termasuk adab. Karena orang yang kenyang itu dia tidak bakal bisa konsentrasi. Kalau orang kenyang, apalagi kekenyangan, itu bahkan bisa merasakan sakit perut. Ya, dan dia tidak akan bisa konsentrasi. Dan termasuk salah satu hikmah kenapa kok harus sedikit minum, supaya nggak bolak-balik kamar mandi. Ya. Kalau bolak-balik kamar mandi, wah, eman kelewat pelajaran yang akan didapatkan. Ya, guru kami dulu pernah bercerita, kalau sudah masuk kelas itu, bahkan kalau pengen kencing pun ditahan. Supaya apa? Supaya pelajarannya tidak terlewat. Ya, eman kalau sudah terlewat. Tapi hari ini gampang ya, terlewat ya. Delok enang Facebook ya rekaman gitu. Inilah kenapa ulama sekarang itu beda sama ulama dulu, atau penuntut sekarang beda sama penuntut ilmu dulu. Itu hidupnya serba mudah kalau hari ini. Gitu. Kalau dulu, saya bisa bayangkan bagaimana para ulama itu mencari hadis, satu hadis berjalan ya, sahabat itu berjalan dari Madinah ke Syam, bisa bayangkan berbulan-bulan, 1 bulan atau sampai 2 bulan. Tapi hari ini satu hadis ya, di Syekh Google atau Maktabah Syamilah sudah dapat semuanya. Ya. Tapi itulah kemudahan fasilitas ya, malah membuat kita semakin lalai. Ya, semakin lalai. Beliau melanjutkan fa inna syab'a, karena sungguhnya asyab'a rasa kenyang yamna'u akan menghalangi minal ibadah dari ibadah, wa yuthqilu dan memberatkan al badana badan.
Ya, jadi malas kalau orang banyak makan itu. Jadi malas. Wa min fawaidi, dan termasuk faedah qillatil akli, sedikitnya makan, sihatul badan, sehatnya badan. Jadi orang yang sedikit makan itu ya, faedahnya adalah badan bisa sehat gitu ya. Badan bisa sehat. Wadaful amrad, dan bisa mencegah penyakit-penyakit al-badaniyah, penyakit badan. Ya. Mungkin kalau ada dokter mungkin yang lebih tahu ya. Bahkan ada diet ya, dengan mengatur pola makan ya. Ada yang diet puasa seperti itu. Fa inna sababaha, karena sebab penyakit-penyakit badan itu kasratul akli, banyak makan. Ya. Mangan sembarang kalir masuk, itu alamat akan kena penyakit. Wa kasratus syurbi, dan banyak minum. Ya, berlebihan itu tidak bagus. Kama qila, sebagaimana diungkapkan, ada pepatah atau ada ungkapan mengatakan, fa inna da'a aktsaru ma tarah yakunu minat ta'ami wasyarab. Fa inna, sungguhnya ada penyakit, aktsaru, kebanyakan, ma tarah, yang kamu lihat, itu yakunu, terjadi, minat ta'ami, karena makan, awisyarabi, atau minuman. Nih, karena yang masuk cuma dua itu, yaitu yang yang mengatur badan kita, ya, mengatur badan kita. Kalau badan kita sakit, ya berarti ada hal yang masuk yang tidak baik, seperti itu. Wasihatul qulbi, dan sehatnya atau baiknya hati, minat tughyani, dari kezaliman, wal batari, dan kesombongan. Ya. Dan termasuk faedah sedikit makan ini bisa menyehatkan hati. Ya, bisa menyehatkan hati. Hati bukan hati fisik ya, tapi hati rohani maksudnya. Ya. Walam yura, dan tidak terlihat ahadun, seorang pun, minal auliyai, dari para wali-wali Allah, wal a'immati, dan para imam-imam al-akhyari, yang terpilih, yattasifu, mereka bersifat, au yusafu, atau disifati, bikathrotil akli, dengan banyak makan, wala hamda, dan tidak ada pujian bihi, bagi banyaknya makan tersebut. Kita tidak dapati ada ulama ya, atau alim, orang soleh, yang dia ya, disifati dengan banyak makan ya. Dan beliau menyebutkan sungguhnya orang yang kalau disifati dengan banyak makan, itu sifat yang buruk ya. Ini cara Jawa apa? Ngeragas ya. Ngeragas apa itu buruk? Ya, buruk ya. Buruk ya. Ya. Dan beliau menyebutkan, wa innama, dan sesungguhnya, tuhmadu, dipuji, kathratul akli, banyak makan, minat dawabi, itu dari hewan saja, allati la ta'qil, yang tidak berakal, wa tursadu, dan dipersiapkan, lil amali, untuk bekerja. Jadi kalau banyak makan itu pujian untuk hewan. Wong ini delok kewani games gitu ya, cara jane games kan ya. Games mangan gitu. Ya suka, pemilik hewannya suka. Ya. Kenapa? Hewannya jadi gemuk, hewannya jadi kuat gitu. Tapi kalau manusia itu tercela. Ya. Ada manusia yang banyak makan, itu tercela. Karena itu adalah sifat dari hewan. Ya. Itu adalah sifat dari hewan. Kemudian selanjutnya as-sabi'u, yang ketujuh. Adab yang ketujuh, an yu'khadhu, ya, hendaknya dia mengambil nafsahu, untuk dirinya, bil wara'i, dengan sifat wara', wal ihtiyati, dan berhati-hati. Ya, wara' itu apa? Wara' itu menjauhi syubhat. Itu wara'. Ya. Kalau zuhud apa? Apa bedanya zuhud dengan wara'?
Kalau wara' itu menjauhi syubhat, kalau zuhud itu menjauhi hal-hal yang tidak bermanfaat untuk akhirat. Kalau wara' itu adalah menjauhi halal syubhat, ya. Ya, sesuai dengan hadis, "Faman ittaqa syubhat istabra li dinihi wa irdihi." Sapa sing ngedohi syubhat, maka dia sudah menjaga kehormatannya, agamanya. Tapi kalau zuhud, dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk akhiratnya. Nah, kalau zuhud, terkadang sesuatu yang halal dia tinggalkan. Kenapa? Karena dia memandang itu tidak manfaat untuk akhirat. Seperti itu. Ya. Wal ihtiyati, dan berhati-hati. Fi jami'i sya'nihi, di semua perkaranya. Jadi seorang penuntut ilmu itu harus wara', hati-hati, harus menghindari syubhat. Apapun itu, baik itu rezeki atau ilmu yang masuk, ya, atau informasi yang masuk, ya, atau hal-hal yang lainnya, makanan yang masuk, minuman yang masuk, pakaian yang dia pakai, maka dia berusaha sejauh mungkin dari syubhat. Wa yataharra, dan dia mencari al-halala yang halal, fi ta'amihi, dalam makanannya, wa syarabihi, dan minumnya, wa libasihi, dan pakaiannya, wa maskanihi, dan tempat tinggalnya. Jadi dia benar-benar berusaha mencari yang halal, mencari yang halal, meskipun itu sedikit. Wa fi jami'i, dan di semua ma yahtaju, apa yang dia butuhkan, ilaihi, kepadanya. Jadi dia berusaha untuk mencari yang halal, menjaga dirinya dari hal yang haram, dan masuk dalamnya menjaga dirinya dari hal yang syubhat. Ya, dari hal yang syubhat. Liyastanira, supaya bercahaya qalbuhu, hatinya. Ya, supaya bercahaya hatinya. Wa yasluhu, dan bagus hatinya, ya, yasluhu, dan baik, liqabulil ilmi, untuk menerima ilmu, ya. Karena ilmu itu masuknya ke hati, ya. Dan Allah jangan memasukkan ilmu ke dalam hati yang bermaksiat, sebagaimana yang sudah kita sebutkan kemarin dari Imam Syafi'i. Wa nurihi, dan masuknya cahaya ilmu, wa naf'i bihi, dan manfaat ilmu. Ya. Jadi tujuan seorang penuntut ilmu bersifat wara' dan hati-hati dalam apapun yang akan diambil adalah supaya hatinya ini bisa bercahaya dan bisa menerima ilmu yang merupakan cahaya dari Allah SWT, dan bisa bermanfaat ilmunya. Ya. Wa yanbaghi, dan hendaknya, lahu, baginya, an yasta'mila, memakai ar-rukhasa, ya, rukhsah, ya, yaitu keringanan-keringanan, fi mawadhi'iha, di tempat-tempatnya, indal hajati, ketika dibutuhkan, ilahiyah, kepadanya, wa wujudi, dan ada sababiha, sebab rukhsah tersebut. Ya. Nah, seorang penuntut ilmu juga memanfaatkan rukhsah yang diberikan Allah SWT kepada dirinya. Ya, misalkan rukhsah bentuknya adalah tasafar, misalkan, ya, diberikan keringanan, boleh untuk mengqashar salat, menjamak salat, dan lain sebagainya. Ya. Li'anna Allah, karena sungguhnya Allah yuhibbu, mencintai, an yu'ta, ketika didatangi, rukhasuhu, keringanan yang diberikan Allah SWT, sama sebagaimana yuhibbu, Allah mencintai, an tu'ta, didatangi, azaimuhu, kewajiban-kewajiban Allah. Ya. Jadi seorang penuntut ilmu hendaknya juga memanfaatkan rukhsah, ya, yang diberikan Allah SWT, keringanan-keringanan yang diberikan Allah SWT. Ats-tsaminu, yang ke-8, an yuqallila, hendaknya dia menyedikitkan, isti'mal al-mata'im, ya,
konsumsi makanan-makanan allati yang hiya, makanan tersebut min asbabil baladah, termasuk sebab dari orang menjadi tidak cerdas atau pandir atau bodoh. Ya. Dan ini kembali kepada medis. Gitu. Kalau misalkan ada makanan yang membuat orang tidak bisa berpikir jernih seperti itu, ya, maka hendaknya seorang penuntut ilmu menjauhinya. Wa dha'fil hawas, dan lemahnya indera. Ya. Katufahil khamid, ya. Yang punya bukunya di situ tertulis kha, ya. Itu ha sebenarnya. Hamid gitu, bukan khamid. Hamid itu asam, kecut. Katufahil hamid. Ya, boleh memberikan contoh seperti apel yang kecut. Apel kecut itu kata beliau bisa membuat kita tidak fokus dalam belajar. Ya, kata beliau. Tapi ini masalah-masalah seperti ini harus kembalikan pada ilmu kedokteran. Ya, ilmu kedokteran. Ya, kalau ada hubungannya ya memang seperti itu. Tapi kalau tidak ada hubungannya dipersilahkan. Wal bala, dan jenis kacang, ya, bakilla itu salah satu jenis kacang yang ada di Arab, ya. Ya. Saya lupa namanya, tapi salah satu jenis kacang ada, ya, salah satu jenis kacang. Kalau tidak salah di Indonesia ini disebut apa ya? Orang yang jual dele digodok, apa namanya? Apa? Orang desa sih bisa ngerti. Dele, kalau ada orang jualan dele itu yang masih dalam kulitnya, ya, itu masuk bakilla. Dele godokan itu, dele godokannya biasanya hijau, atau kalau sudah digodok biasanya warnanya jadi coklat, gitu ya. Itu bakilla. Ya, beliau menyebutkan seperti itu. Nah, bakilla ini juga masuk makanan yang bisa membuat orang tidak fokus ketika belajar. Ya, mempengaruhi saraf otaknya. Tapi ini kembali lagi pada medis. Wasyur bil khal, dan minum cuka. Ini jelas ya, ngombe cuka ya kan langsung minum cuka kan rasanya sangat asam gitu kan. Ya, jadi nggak fokus di kepalanya gitu. Wa kadzalika, dan demikian pula ma yaktsuru, makanan-makanan yang memperbanyak, ya, isti'maluhu, pemakaiannya al-bul'um, dahak. Jadi makanan-makanan yang bisa efek mengeluarkan banyak dahak. Ya, al-muballada, yang membuat tidak fokus lidhihni, untuk otaknya. Ya. Wal mutsaqila, dan membuat berat lil badani, untuk tubuhnya. Kakathratil alban, seperti perbanyak susu. Gitu. Jadi minum susu, kata beliau, itu salah satu hal yang tidak dianjurkan untuk sering-sering dilakukan oleh penuntut ilmu. Ya. Ini kembali ke medis juga, ya. Diperiksa lagi gitu ya, diperiksa lagi. Kalau misalkan memang seperti itu, ya. Tapi ada yang mengatakan susu itu malah bagus buat otak gitu kan, ya. Wallahu ta'ala alam. Wasamaki, dan ikan. Wasbahi dzalika, dan yang semisal itu. Ya. Wayan bagi, dan hendaknya an yajtaniba, menjauhi seorang penuntut ilmu, mayurithu, suatu yang membuat anisyana, lupa, bil khosiyah, secara khusus. Ka'akli athari su'ril fa'ri, seperti makan makanan bekas tikus, gitu. Jadi ini kata beliau membuat orang lupa, ya. Tapi ini kembali juga kepada, ya, hal-hal seperti ini, ya, hal-hal yang membutuhkan penelitian seperti ini, ya. Ini bisa dikembalikan dalam syariat. Kalau di syariat tidak ada, maka dikembalikan kepada hukum sabab wal mutasabbib. Ya, hukum kausalitas. Ada sebab, ada efeknya. Kalau sebab ini, ya, atau efek ini memang sebabnya hal itu, ya boleh. Ya, tapi kalau efek ini sebabnya bukan itu, ya maka sebaiknya kita tidak mempercayainya seperti itu. Ka'akli athari su'ril fa'ri, seperti makan bekasnya tikus.
Wa qiraati alwahil kubur, dan membaca patokan kubur. Ya, kata beliau membaca patokan kubur itu bisa kita lupa gitu. Tapi ini juga perlu dalil dalam hal tersebut. Ya. Wa dukhul baina jamalaini, ya, makturaini, dan masuk di antara dua onta yang basah. Jadi ono onta habis ya kena air seperti itu, kemudian dia berada di tengahnya. Nah, ini kata beliau juga membuat lupa. Ya, tapi hal semacam ini juga membutuhkan pada dalil, karena dalam syariat juga tidak ada penjelasan masalah seperti itu. Ya, dan ini juga bukan masuk dalam maksiat. Beda kalau maksiat memang bisa membuat lupa. Imam Syafi'i itu melihat pahanya wanita saja sudah 1/4 hafalannya hilang. Ya, kalau hari ini kita melihat apa saja gitu, bukan paha saja, yang lain-lain juga gitu. Sudah nggak hafal, ya sudah nggak hafal sama sekali, tambah hilang gitu, tambah parah gitu kan ya. Ya, nasallahu salamah. Kita mohon pada Allah semoga selamat. Wa ilqa'il kumal hayyan, dan melempar kutu hidup. Nah, ini kata beliau menyebabkan lupa. Tapi hal-hal seperti ini yaitu tadi kembali kepada dalil. Ya. Dan beberapa ulama memang menyebutkan hal seperti itu, termasuk dalam kitab Ta'limul Muta'allim. Ya, menyebutkan hal seperti itu. Allah Ta'ala alam. Kemudian at-tasi'u, yang ke-9. Ya. Yang ke-9, adab seorang penuntut ilmu an yuqallila, menyedikitkan naumahu, tidurnya. Malam yalhaqhu, selama tidak menimpanya dororun, kemudorotan fi badanihi, untuk badannya, wa dhihnihi, dan akal. Seorang penuntut ilmu harus sedikit tidurnya. Ya, sedikit tidurnya. Ya. Dan ini juga ajaran diberikan oleh para salaf dulu. Ya, mereka membagi waktu malam. Ada yang membagi waktu malamnya dengan sepertiga. Sepertiga untuk keluarganya, sepertiga untuk ibadah, sepertiga untuk belajar. Termasuk Imam Syafi'i yang membagi seperti ini. Ya. Bagi seperti ini. Wala yazidu, dan tidak menambah, ya, fi naumihi, untuk tidurnya, fil yaumi, di dalam sehari, wal lailati, dan semalam, ala, melebihi thamani saat, 8 jam. Ya. Kalau mau tidur minimal sehari semalam 8 jam. Ya. Atau maksimal, ya, maaf ya. Maksimal 8 jam, ya. Jangan lebih dari itu. Wa huwa thulutsuz zaman, dan itu sepertiga dari waktu sehari semalam. Waktu sehari semalam kan berapa? 24 jam kan ya. Kalau dibagi 3 berarti 8 jam. Ya, jadi minimal kalau mau tidur 8 jam sehari. Maksimal kalau mau tidur 8 jam sehari. Ya, jangan lebih dari itu, kata beliau. Fa ini ihtamala, ya. Kalau mampu haluhu, kondisinya, aqalla minha, lebih sedikit dari waktu tersebut, fa'ala, maka boleh tidur 6 jam. Ya, kuat, ya, tubuhnya masih fresh, kemudian akalnya juga masih jernih, ya, bukan ngantuk-ngantuk seperti itu. Kalau belajar, ya silakan kalau dia bisa melakukannya. Wala ba'sa, dan tidak masalah an yuriha nafsahu, untuk yuriha nafsahu, meringankan atau menghibur nafsunya atau jiwanya, wa qalbahu, dan hatinya, wa dhihnahu, dan akalnya, wa basarahu, dan penglihatannya, idza kalla, jika berat, ya, syai'un, sesuatu, min dzalika, dari itu semua, wa dha'ufa, dan lemah. Ya, jadi boleh kita refreshing seperti ya. Bitanazzuhin, dengan rekreasi, wa tafarrujin, dan jalan-jalan gitu ya. Fil mutanazzihat, di tempat-tempat yang membuat kepenatan itu hilang. Ya. Jadi kalau sudah belajar terus itu penat gitu ya. Itu kita bolehlah kita refreshing. Tapi kalau kita kita nggak mondok, itu setiap hari mungkin refreshing.
Tapi kalau kita mondok, itu mondok atau ya mondok lah, mondok. Kalau di kampus pun setiap hari refreshing gitu ya. Bahkan di kampus Islam. Tapi kalau mondok, ya mondok kan ada aturan-aturan nggak boleh keluar, itu terasa penat sekali. Ya, terasa penat sekali. Orang kalau belajar terus itu kadang bosan. Maka boleh di situ kita cari tempat refreshing ya, seperti di hutan atau di pantai dan lain sebagainya. Selama tidak banyak kemaksiatan di situ. Sama metu pondok tambah ketok sembarang kali lupa semua gitu pelajarannya ya. Jadi tempat-tempat untuk rekreasi tapi yang aman. Tapi yang aman. Pihak itu dia bisa kembali ila hali kepada kondisi semula, wala yudayyi'u dan tidak menyia-nyiakan ya, alaihi atas waktunya, atas kondisinya ya. Dengan syarat dengan rekreasi tersebut dia bisa kembali kondisinya kepada kondisi semula. Silakan azan dulu. Insyaallah kita lanjutkan setelah azan sedikit. Monggo yang azan. Yang mau bertanya mungkin teman-teman bisa tanya lewat ini ya, lewat grup WA ya. Kalau mau bertanya misalkan. Kita lanjutkan sedikit. Kemudian yang adab seorang penuntut ilmu untuk dirinya sendiri. Yang terakhir, al-ashir yang ke-10, an yatruka, dia hendaknya meninggalkan al-usrah, bergaul. Maksudnya banyak bergaul. Ya. Ya.
Fa inna, karena sungguhnya tarkaha, meninggalkan banyak bergaul, min ahammi, termasuk min ahammi mayan bagi, termasuk yang paling penting dari apa yang harus dilakukan li talibil ilmi, untuk penuntut ilmu. Wala siyama, lebih lagi li ghairil jinsi, ya, khususan untuk atau terhadap atau bersama orang-orang selain penuntut ilmu, khususan secara khusus. In kathura, jika terlalu banyak laibuhu mainnya, wa qallat, dan sedikit fikratuhu berfikirnya. Fa inna tab'a, karena sungguhnya akhlak, perangai, ya, sifat itu surraqun, bisa menjadi pencuri, ya, di mana akhlak atau perangai seorang itu bisa menular kepada yang lainnya, ya. Wa afatal usrati, ya, dan buruknya atau efek buruk dari banyak bergaul, dhiya'ul umri, sia-sianya umur, bi ghairi faidatin, dengan tanpa fadhahabiddin, dan hilangnya agama, idza kana bergaulnya ma'a ghairi ahlihi, bersama orang-orang yang tidak tidak megang teguh agama. Fa in ihtaja, jika dia butuh, ila man yashabuhu, pada orang yang menemaninya atau menjadi teman baginya, fal yakun, maka hendaknya sahiban, orang tersebut menjadi teman atau sahib, teman yang salihan, soleh, dinan, agamanya, taqiyan, ya, dan bertakwa, wari'an, yang warok, menjaga diri dari syubhat, zakiyan, yang berusaha untuk mensucikan dirinya, katsiral khair, banyak kebaikannya, qalilal syarr, sedikit keburukannya, wa hasanal muru'ah, dan baik muru'ahnya. Ya, muru'ahnya itu penjagaan dirinya, kehormatan dirinya, ya. Qalilal mamarat, ya, tidak terlalu banyak dia jalan-jalan. In nasya dzakarahu, jika dia lupa temannya mengingatkannya, ya. Wa in dzukira, dan kalau dia diingatkan, a'anahu, maka dia akan membantu untuk menjadi pengingat. Ya, jadi intinya kalau jadi penuntut ilmu harus pilih-pilih dalam bergaul. Dan jangan banyak bergaul. Ya. Apalagi dengan teman-teman yang buruk, ya. Berteman boleh, punya teman boleh, itu hak kita. Atau itu memang sudah tidak bisa dilepaskan, apalagi kita masih sekolah, masih kuliah gitu kan. Jadi nggak mungkin kita nggak punya teman, ya. Kenapa? Karena ya kita mau nggak mau juga butuh kepada mereka kadang. Akan tetapi untuk jadi sahib, untuk jadi teman dekat, itu harus pilih-pilih lagi, ya, pilih-pilih lagi. Ya. Dan jangan sering bergaul, ya, diajak ke sana ikut, diajak sini ikut, itu kan, ya. Nongkrong ke sini, ngopi dan lain sebagainya. Ya, untuk sekali dua kali gitu kan, dalam sebulan misalkan, ya bolehlah. Tapi kalau setiap hari rutinitasnya seperti itu, ini tidak bagus. Ya. Karena beliau tadi sifatkan apa? Fa inna taba'a surraq. Terkadang sifat seorang itu bisa menjadi pencuri bagi sifat kita. Sifat kita yang bagus dicuri oleh sifat buruk teman kita. Hanya sifat kita hilang yang bagus tadi, berubah jadi sifat yang buruk. Baik. Ini adalah 10 adab yang beliau sebutkan bagi penuntut ilmu terhadap dirinya sendiri. Kemudian kita baca sedikit bab yang ketiga, kemudian kita jawab pertanyaan kalau ada misalkan. Al-babus tsalits, bab yang ketiga. Fi adabil muta'allim, ya, dalam adab-adab seorang penuntut ilmu, ma'a syaikhihi, bersama atau kepada gurunya. Wa fihi, di dalam pembahasan ini, itsna asyara, ada 12 nau'an jenis minal adabi, dari adab. Ya, sekarang beliau membahas tentang adab seorang penuntut ilmu terhadap gurunya. Al-awwalu, yang pertama, yang bagi, hendaknya, li talibin, bagi penuntut ilmu, an yuqaddima, untuk mengawalinya, an-nadhara, dengan melihat, wa yastakhira, dan beristikharah Allah kepada Allah Ta'ala,
fiman terhadap orang ya'khudhu yang dia akan mengambil al-ilma ilmu anhu darinya. Harus pilih guru. Yang pertama. Wa yaktasibu dan dia akan mengambil al-akhlaqi kebaikan akhlak wal adabi dan adab minhu dari orang tersebut. Wal yakun dan hendaknya in amkana jika memungkinkan mimman guru tersebut termasuk orang yang sabatat ya, yang kokoh ahliyatuhu keahliannya ya, dalam ilmu wa tahaqqaqat dan memang terbukti syafaqatuhu kasih sayangnya wa dhaharat dan tampak muru'atuhu kehormatannya kemuliaannya washtaharat dan masyhur siyanatuhu penjagaan dirinya ya, dari hal-hal yang diharamkan Allah SWT. Wa kana tandanya guru tersebut ahsana yang baik ta'liman cara mengajarnya wa ajwada dan yang bagus tafhiman dalam memahamkan muridnya. Fa'an ba'di salafi dan dari sebagian para salaf kita pendahulu kita mengatakan hadzal ilmu ini dinun adalah agama. Fa'unduru maka lihatlah aman dari siapa ta'khuduna kalian mengambil dinakum agama kalian. Maka hendaknya kita harus memilih dulu sebelum kita belajar. Sama juga kalau misalkan mau mondok, dilihat dulu pondoknya. Ini pondok apakah memang benar gitu kan? Menerapkan sunnah, menerapkan Al-Qur'an ya, berjalan dengan sebagaimana yang diajarkan oleh para ulama ataukah malah pondok-pondok yang menyimpang gitu. Yang mana kita keluar malah bukan jadi orang baik, malah jadi perusak umat. Ya, jadi harus kita lihat dulu. Juga termasuk ngaji, gitu kan? Ya, termasuk ngaji. Kita lihat dulu siapa orang yang akan kita ambil ilmunya ini. Siapa orang yang akan kita datangi kajiannya, gitu. Ya. Tidak semua kajian kita datangi, tapi kita harus pilih-pilih. Ya. Bagaimana cara memilihnya? Kata beliau, yuqaddimun nazar. Dilihat dulu. Lihat ini bisa cari informasi dulu. Ya, cari informasi dulu dari orang yang terdekat dengan kita, orang kepercayaan kita. Kalau kita sudah punya guru, tanya pada guru kita. Ini ustadz ini atau syekh ini apakah bagus menurut jenengan gitu kan? Ya, ataukah dia bisa kita ambil ilmunya atau enggak? Ya, ditanyakan pada gurunya. Atau kalau tidak punya guru, ya tanyakan pada orang-orang yang kita percaya ya, dalam masalah agama. Kemudian dia beristikharah kepada Allah SWT. Nah, ini penting. Jangan tinggalkan Allah SWT dalam setiap aktivitas kita. Ya. Termasuk adalah aktivitas ketika kita ngaji atau belajar ilmu agama. Ini yang bisa kita bahas. Insya Allah pertemuan selanjutnya ya, bahas bab atau adab yang kedua, yaitu adab menuntut ilmu terhadap gurunya. Ya. Kita bahas sedikit ini ya, atau kita baca sedikit dari bab ketiga ya, karena salah seorang guru kami juga pernah mengatakan ya, kalau mengakhiri sebuah kajian jangan selesai di akhir dari pembahasan, tapi masuklah bacalah sedikit dari pembahasan yang akan dibahas ya, jangan akhir dari misalkan pasal atau bab gitu kan, sudah selesai bab itu ya, di akhirnya seperti ini, di akhir bab ya, jangan biarkan berhenti di situ, tapi baca bab selanjutnya sedikit saja. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan kita berharap kepada Allah SWT, semoga Allah masih memanjangkan umur kita supaya kita bisa melanjutkan pembahasan kitab yang kita sedang pelajari. Ini ada beberapa pertanyaan, insya Allah kita jawab kalau mampu. Yang pertama, bismillah Ustadz, buku atau kitab apa yang Ustadz rekomendasikan untuk orang yang ingin belajar ilmu muamalah ekonomi berkaitan dengan pondasi atau dasar keilmuan tersebut. Kalau muamalah ekonomi atau kalau dalam kitab para ulama disebut muamalah saja gitu ya. Nah, ini kitab yang dibaca apa? Yang pertama adalah sampean harus belajar bahasa Arab dulu. Gitu. Ini penting. Kenapa? Karena sumber primer itu pakai bahasa Arab ya. Kalau kita mau baca kitab-kitab terjemahan ya banyak, cuma dia bukan sumber primer ya, bukan sumber primer. Makanya kalau
mau rasikh, mau ilmunya itu ya mengakar ya, maka harus tahu bahasa Arab seperti itu. Ya, apalagi yang berhubungan dengan ilmu agama, ya wajib. Adapun untuk untuk kitab fikih misalkan yang membahas tentang muamalah ya. Ya mungkin untuk kitab-kitab yang dasar dulu seperti Matan Abu Syuja gitu kan. Matan Ghayatul Takrib, Matan Abu Syuja ya. Di situ ada pembahasan tentang masalah muamalah ya. Atau ada kitab tapi belum tahu sudah ada terjemahnya atau belum ya. Al-Yaqutun Nafis. Namanya Al-Yaqutun Nafis ya. Ya, ini juga kitab fikih, di dalamnya ada pembahasan tentang muamalah. Tapi ya memang dasar-dasar, pokok saja, belum sampai ke itu membahas tentang kaidah secara umum. Kan muamalah ekonomi itu kan terus berkembang. Ya, zaman dulu nggak ada uang kertas, sekarang ada uang kertas. Zaman dulu ya nggak ada sistem jual beli online. Hari ini jual beli lewat online seperti itu. Nah, sebelum masuk ke ranah seperti itu, sebaiknya kita tahu dulu kaidah-kaidah dasarnya. Itu yang penting. Kalau kita sudah tahu kaidah dasarnya, apapun yang akan kita hadapi, ya, selama kita pegang kaidahnya itu, insya Allah kita akan paham. Ya. Ya, atau mungkin bisa kalau misalkan kita memang sudah tidak mampu, gitu kan, ya, sudah waktunya nggak ada untuk belajar, bisa misalkan baca buku-buku muamalah kontemporer seperti yang ditulis oleh Ustaz Erwandi hafizahullah ya, tentang muamalah kontemporer, atau ada juga sebagai perbandingan fikih muamalah kalau tidak salah yang ditulis oleh Dr. Oni Syahroni kalau nggak salah ya. Saya mencari sendiri Dr. Oni Syahroni. Kalau Ustaz Erwandi ini gaya Madinah, kalau Oni Syahroni ini gaya Mesir, gaya Syafi'iyah gitu. Jadi sama-sama tentang muamalah. Kemudian bismillah, afwan Ustaz, teman sekelas fulanah ada yang menyukai sesama jenis. Masya Allah. Dan akhir-akhir ini sering berduaan di kelas. Lalu bagaimanakah fulanah harus bersikap kepada keduanya? Kalau misalkan kita bisa nasihati dia, kita nasihati. Ya, kita nasihati karena ini bahaya, ini penyakit menular. Penyakit menular. Mungkin untuk pertama kali kasusnya cuma satu. Tapi kalau ada orang seperti itu, ya kemudian ada yang lain lihat, terus tidak ada yang ngelarui gitu. Itu bisa menular kepada yang lain. Ya. Karena melihat seperti itu mungkin ada orang-orang, ya taruhlah orang yang patah hatinya setelah menjalin hubungan dengan lawan jenis, kemudian melihat hubungan sama jenis kok seperti harmonis. Akhirnya dia tergoda untuk hal seperti itu. Makanya dalam hadis ya disebutkan an-nadhratu sahmun min sihamil iblis. Pandangan itu menjadi sebuah anak panah dari anak panah iblis. Ya. Jadi kalau misalkan kita mampu untuk menasihati kedua, nasihati. Kalau tidak, ya lapor pada gurunya. Kalau misalkan di sekolah, kalau di pondok ya laporkan pada ustadznya, musyrifnya. Kalau di kampus, ya nggak mungkin ya. Ngelapor ke siapa gitu ya, di Carno gitu ya. Malah dari kampus itu muncul kebebasan untuk hal-hal seperti ini gitu ya. Ya dari kampus ya kita jauhi aja. Kalau misalkan kita kenal, kita bisa nasihati. Kalau nggak bisa, sebaiknya jauhi sejauh-jauhnya supaya sampean nggak tertular. Gitu. Karena penyakit hal seperti ini bisa menular. Nah, ini yang bisa kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Semoga memberikan manfaat. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.